Shalom semuanya, semangat sore, selamat hari Jumat. 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Sore hari ini saya memberikan judul pesan Tuhan, yaitu pengurapan pengajaran. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan hari Minggu besok saya akan melepaskan urapan. Saya minta urapan terobosan. Ya, setelah perjamuan kudus saya akan mengurapi Bapak Ibu Saudara, dan inilah peneguhan awal September ada pengurapan terobosan. Dan sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan tentang pengurapan pengajaran. Ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti pengurapan. Bapak Ibu Saudara, pengurapan itu aliran daripada roh. Ada kuasa supranatural yang memberikan kita mengerti. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Roh Kudus ini yang menjaga kita, saudara. Roh Kudus yang menjaga dengan urapannya. Bapak Ibu Saudara, tahun 98 saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya tidak mengerti apa-apa, Alkitab juga saya buta. Tetapi apa yang saya alami yaitu saya percaya bahwa ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, ada pengurapan baru di dalam dirinya. Pengurapan yang baru berjalan, saudara. Dan saya merasakan pengurapan itu adalah satu roh yang haus akan persekutuan, haus akan membaca Alkitab. Dan saya mempunyai notes kecil, dan saya menulis setiap apa yang saya baca. Karena saya merasa, saudara, bahwa ada pengurapan yang nanti akan membawa saya menjadi pengajar, menjadi pembicara, menjadi penasehat konselor. Artinya pengurapan Roh Kudus ini menolong kita untuk dipakai untuk menasehati, untuk membawa orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Maka itu ada satu pengurapan yang mendorong saya untuk belajar, untuk membaca Alkitab, untuk mengerti. Dan Roh Kudus mendorong di dalam hati saya untuk menyimpan semua perbendaharaan firman Tuhan. Yang pada waktu itu saya membaca dan mencatat, membaca mencatat. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lakukan itu didorong oleh karena pengurapan. Pengurapan Roh Kudus akan bekerja terus. Sehingga kalau hari ini Bapak Ibu Saudara saya bisa mengerti hikmat Allah, itu bukan sesuatu yang instan, tetapi dibutuhkan kerjasama oleh firman Allah dan oleh hati kita, kerinduan kita untuk menanggapi apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagaimana sore hari ini 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Bapak Ibu Saudara, ada pengurapan. Dan pengurapan Roh Kudus selalu mengajar kita. Hiduplah dalam pengurapannya. Kalau saudara hidup dalam pengurapannya, maka dia akan memberikan hikmat di dalam segala hal. Apa yang kita baca, apa yang kita pelajari di dalam Alkitab, apa yang kita dengar ketika kita mendengar khotbah gembala, pengajaran-pengajaran,
Ketika saudara mengalami sesuatu di pekerjaan, di rumah tangga, bahkan di masyarakat, Bapak Ibu Saudara, pengurapannya berjalan. Atau ketika saudara melayani, saudara diundang ke gereja lain, atau saudara disuruh mendoakan, ada orang yang telepon dan konseling. Bapak Ibu Saudara, jangan bergantung dengan kepandaian, tapi bergantunglah dengan pengurapan Roh Kudus. Maka dia akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara ayat-ayat firman, ajaran-ajaran. Dan itu yang memberkati banyak orang. Ketika Bapak Ibu Saudara mengizinkan Roh Kudus mengurapi, menuntun, memberi hikmat, karena saudara percaya bahwa di dalam diri Bapak Ibu Saudara ada pengurapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang mungkin banyak orang Kristen tidak mengerti. Mereka hanya percaya bahwa ya karena dia belajar, pinter, karena dia sekolah Alkitab, sehingga dia bisa menjelaskan, menasihati orang. Tetapi mereka tidak mempercayai bahwa sesungguhnya dibutuhkan pengurapan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara tidak sekolah Alkitab, tetapi saudara belajar Alkitab secara pribadi. Saudara dengan sungguh-sungguh membaca, bukan sebagai hanya tulisan manusia, tetapi ini tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara haus dan lapar membaca, merindukan, mengerti kebenaran. Maka ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi persoalan atau menasihati orang, tiba-tiba ada pengurapan yang berjalan. Pengurapan itu bekerja, Bapak Ibu Saudara. Pengurapan itu mengajar. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ini maksudnya bukan Bapak Ibu Saudara tidak perlu belajar pastor teaching atau baca Alkitab atau mendengarkan khotbah gembala. Bukan. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara sedang dalam masalah atau dalam pelayanan, orang datang minta doa dan konseling, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengandalkan pengurapan. Sebab pengurapan inilah yang menuntun kita pada hal yang tepat sesuai dengan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan. Karena Roh Kudus mengetahui dan mengajar saudara. Bapak Ibu Saudara tidak perlu tanya pendeta. Tiba-tiba saudara, orang konseling kepada saudara, kemudian saudara telepon kepada pendeta. Tidak perlu, itu maksudnya. Karena apa? Kalau saudara yakin ada pengurapan, maka pengurapan itu yang mengajar saudara, memberi hikmat. Bapak Ibu Saudara, di awal-awal pertobatan saya bingung karena tiba-tiba ada orang yang berkata, Bapak, saya mau konseling dengan Bapak. Bapak Ibu Saudara, yang konseling dengan saya orang yang jauh lebih tua. Pada waktu itu saya bingung saudara. Saya tidak pernah sekolah ilmu konselor, saya tidak pernah belajar tentang konseling, tetapi saya hanya bergantung dengan urapan pengajaran. Meskipun yang saya pelajari pada waktu itu hanya sedikit, karena waktu itu saya baru bertobat, mungkin baru 1 tahun bertobat, pelayanan, dan orang tertarik dengan saya dan mereka mau konseling dengan saya karena mereka menganggap bahwa saya ini sudah lama Kristen, sudah rohani, sudah dewasa rohani. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengandalkan pengurapan. Saya tidak mengandalkan pengetahuan. Ketika Bapak ini bercerita, di dalam hati saya percaya Roh Kudus mengurapi. Tiba-tiba muncul ayat, tiba-tiba muncul hikmat. Dan saya membagikan dengan ayat dan hikmat yang muncul di otak saya dan hati saya. Kemudian saya sampaikan. Itulah yang menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat orang menemukan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, itu bukan sekedar kepandaian. Tetapi pengurapannya saudara, itu yang mengajarkan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya bingung. Kalau nanti ditanya ini bagaimana, ditanya itu bagaimana. Dari segi umur Bapak ini lebih pengalaman, sedangkan saya masih anak muda. Jadi bagaimana saya bisa mengetahui segala sesuatu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pengurapan Roh Kudus mengetahui segala sesuatu.
Percayalah dalam diri saudara ada pengurapan yang mengajar. Bapak Ibu Saudara, pengajaran itu sangat penting. Tapi pengajaran tanpa pengurapan, dia hanya terbatas. Tetapi pengajaran dengan pengurapan Roh Kudus, maka dia akan memberikan breakthrough, memberikan terobosan, memberikan kemerdekaan, memberikan kekuatan bagi orang yang mendengarnya dan mereka mendapatkan kasih karunia. Dan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu sombong, karena meskipun kita memiliki pengetahuan yang sedikit, tetapi disertai pengurapan, pengetahuan itu akan besar, bermanfaat, karena pengajarannya benar. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam pengurapan itu, Bapak Ibu Saudara. Mari 10 tahun ke depan, Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih peka dengan pengurapan. Roh Kudus bekerja. Andalkan Tuhan, jangan andalkan kepandaian. Bergeraklah bersama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara akan diberikan pengertian, hikmat, dan disertai dengan damai sejahtera, disertai dengan kekuatan dan kemerdekaan. 10 tahun ke depan kita butuh pengurapan. Tanpa pengurapan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menyelesaikan sampai akhir. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang rendah hati, orang-orang merindukan pengurapannya, walaupun Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang bukan pengkhotbah, bukan gembala, orang-orang yang mungkin bukan pelayan-pelayan di atas mimbar, saudara orang sederhana, biasa, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengandalkan pengurapan, maka saya percaya Tuhan akan mengirim orang-orang yang akan bertanya, minta didoakan, atau orang-orang yang membutuhkan konseling, dan Bapak Ibu Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Asal kita percaya dan kita mau mengandalkan pengurapan Roh Kudus, dan Dia mengajar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, roh pengajaran ini sangat penting. Sehingga Bapak Ibu Saudara akan dari hari ke hari semakin memahami Allah, memahami Kristus, mengerti kebenaran demi kebenaran. Dan itulah yang membuat saudara semakin teguh dan kokoh dalam Kristus, dan kehidupan rohani saudara sehat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara sehat dalam iman, sehat dalam kasih, dan Bapak Ibu Saudara semuanya mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. God bless you all. Kita berdoa.